Nah, jadi di Laut Mati kemudian mereka dikalahkan, terus kemudian pada saat itu dikalahkan Romawi orang-orang, tapi kata Rasulullah, tapi mereka akan kembali menang setelah beberapa waktu. Heraklius dapat surat pertama kali tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Heraklius. Kemudian dari Rasulullah kepada Heraklius, di situ ada stempelnya Nabi ngajak dia untuk masuk Islam. Dari Muhammad kepada Kisra. Ketika Kisra baca itu langsung dirobek surat ini. Sedangkan orang-orang Romawi, Heraklius lebih pintar. Dia orang yang belajar agama. Ketika dia baca surat ini, dia kumpulin seluruh orang-orang, lalu kemudian dia bilang, panggilkan saya orang Arab, saya mau tahu siapa Muhammad. Kalau benar semua yang Anda katakan tadi tentang sifat orang ini, maka orang ini adalah Nabi, sebagaimana yang kami kenal dalam kitab-kitab kami. Tapi dalam hadis ini, akan dibebaskan oleh seseorang, sebaik-baik pemimpin adalah dia. Sebaik-baik pasukan adalah dia. Coba bayangin, pasukan kalah, perhitungan winter. Musim dingin mereka nggak ngerti. Mereka orang Arab nggak ngerti kemudian 4 musim seperti di Romawi, lalu kemudian hancur berantakan. Orang Kristen dan dia dari Hungaria datang kepada Kaisar Konstantinopel. Lalu bilang begini, Kaisar saya punya senjata, mau bikin atau tidak? Lalu kemudian Kaisarnya bilang, saya mau bikin tapi kita nggak ada duit, nggak ada uang. Gini aja, kamu tinggal di sini, kamu nggak usah kemana-mana, nanti kalau kami punya uang, kami akan beli. Mereka kemudian menyerang dari sini, apa yang mereka persiapkan? Kapal-kapal perang dipersiapkan. Jadi orang Muslim tidak pernah punya kekuatan armada laut yang super besar, kecuali setelah Al-Fatih bikin. Mereka punya galeon, Galia. Nah, galeon itu dibandingkan kapal-kapal kita, dalam sejarah itu ditulis, dalam textbook ditulis, seperti semut mengerubuti batang kayu. 21 tahun, tapi kalau ada yang salah, itu bisa bahaya. Nggak ada yang ngomong kecuali satu orang yang tua, yaitu adalah penasihat dari zaman bapaknya namanya Halil Pasha. Allah, kita akan bisa melawan semuanya. Mereka nggak punya siapa-siapa dan kita nggak mau kalah di depan batu-batu ini. Dan saya ingatkan pada setiap kalian, kita pas pergi bukan mau kembali, tapi kita harus mencapai 2 hal. Satu, mati syahid, atau kita kemudian dapat kota ini. Jadi kalau kamu masih hidup, jangan ngomong mustahil. Sudah keputusan Sultan, semua oke. Lantas kemudian diputuskan pada 21 April, kapal-kapal akan diangkat. Yang terjadi kemudian, pada esok harinya 22 April 1453, 72 kapal pindah dari Selat Bosforus kepada Selat Tanduk dalam waktu 1 malam. Itu mereka tuh kaget. Kenapa? Konstantinopel tuh kemudian tiba-tiba takbir dari atas Bukit Galata. Mereka lari tunggang langgang naik ke atas menara yang paling tinggi. Mereka lihat horor. Bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu berkibar di atas, benderanya Turki warna merah dan warna-warna yang lain. Yang pas mereka lihat ke bawah lebih stres lagi. Kapal-kapal perang masuk ke dalam wilayah mereka yang mereka rasa paling aman, berubah jadi wilayah yang paling berbahaya bagi mereka. Pada hari ini saya coba ingin mencoba untuk menyampaikan ya satu materi yang saya pilih. Ini adalah materi yang menjadi tadi sudah saya sampaikan pada Pak Rizal, ini materi saya buat pada tahun 2008. Sebenarnya materi ini lebih lagi mengakar karena memang berhubungan langsung dengan sejarah saya ketika saya masuk Islam. Saya masuk Islam tahun 2002 ketika berdiskusi dengan Ustadz Fatih Karim. Ustadz Fatih Karim cerita pada saya tentang seorang pemuda namanya Muhammad Al-Fatih. Nah, maka Muhammad Al-Fatih adalah sebuah materi yang saya buat ketika orang meragukan tentang kebangkitan Islam. Awalnya itu. Maka ini materi udah dari tahun 2008. Maka masih ada follow @felixyau. Waktu itu di Twitter 2008. Jadi belum masuk ke Instagram. Nah, di gambar ini semuanya palsu kecuali satu, pedang. Pedangnya asli. Ini adalah semuanya palsu kecuali pedangnya. Pedangnya asli adanya di Museum Topkapi. Tapi banyak orang ke sana nggak ngelihat pedang ini karena dilewatkan begitu saja. Karena disimpan di satu ruangan. Ya, ini kayak 2 ya, gitu kan ya. Kayak 2 ya, jadi di situ ya. 1. Nah, ini pedangnya sekitar 1,5 meter. Tengahnya ada inskripsi dalam bahasa Arab. Doa dia kepada Allah. Dan salah satu doa dia itu yang menariknya adalah dia pertama memuji Allah yang telah menurunkan ayat-ayat yang bercahaya, memperkuat kaum muslimin dengan kemudian pedang-pedang dan kemudian dengan agama yang benar. Lalu kemudian yang paling menarik adalah semoga yang mendekati pedang ini adalah leher-leher orang yang ingkar kepada Allah. Nah, ini adalah tentang Muhammad Al-Fatih. Pertama-tama saya coba ingin jelasin satu konsep tentang bisyarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisyarah ini adalah kalau dalam bahasa Indonesia kadang-kadang orang ngundang ustadz, terus tanya, mohon maaf ustadz, bisyarahnya berapa ya? Saya waktu itu bingung, kenapa? Karena dalam bahasa Arab yang saya pahami, bisyarah itu bisyarah itu artinya adalah kabar gembira. Sedangkan orang-orang di Indonesia, ustadz-ustadz mengartikan bisyarah sama dengan amplop. Mungkin karena ustadz tuh seneng ketika dikasih amplop gitu kan ya. Nah, maka kabar gembira itu adalah bisyarah. Bisyarah adalah kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi saya,
kabar gembira ini adalah sesuatu yang menjaga saya agar tetap on track. Ketika saya lagi lesu, ketika saya lagi futur, ketika saya lagi merasa lemes, ketika saya lagi merasa bahwa kayaknya ini susah banget, maka saya selalu ingat bisyarah. Ibarat kata seperti apa? Seperti tempat berteduh di tengah-tengah terik. Dan seperti tempat berharap ketika kita lagi putus asa. Jadi ini adalah bisyarah. Singkat cerita, bisyarah ini adalah sebuah kabar daripada Allah dan Rasul berkaitan tentang masa depan yang kita belum mampu lihat, tapi kita senang karena itu yang ngasih tahu adalah Allah dan Rasulnya. Contoh, surga itu bisyarah. Ketika kita lagi lemas, kemudian kita dikasih tahu tentang surga. Contoh lagi misalnya, ketika kita lagi bingung, ketika kita lagi merasa lemah, Allah kasih tahu nanti di surga tuh kalian sudah disediakan gini-gini loh. Kalian sudah disediakan balasan-balasan yang terbaik loh. Maka perbuatlah sekarang. Itu membuat kita semakin semangat. Salah satu bisyarah adalah surganya Allah. Tapi tidak melulu bisyarah itu berkaitan dengan masalah akhirat, tapi juga berkaitan dengan masalah dunia. Contoh seperti apa? Contoh seperti ini. Jadi ini adalah sedikit bicara tentang sejarah. Ini peta ini diambil sekitar tahun 620-an atau lebih tepatnya 622 Masehi. Peta ini dulu nggak ada dunia seribet sekarang. Dunia zaman dulu gampang, cuma dibagi dua. East, West, selesai. Nah, yang namanya East adalah Persia. Persia adalah peradaban tua banget, peradaban yang ya sangat tua lah. Waktu itu ketika tahun 622, dia sudah berusia kira-kira 1173 tahun. Peradaban tua, peradaban lama, peradaban yang besar banget, dan dia menguasai sekitar 7,4 juta kilometer persegi. Jadi hampir sekitar 3,5 kali lipatnya Indonesia, sama laut-lautnya sekalian. Nah, sedangkan Romawi ini menjadikan lautan Mediterania sebagai lautan pribadi mereka. Nah ini lihat, ini lautan Mediterania nih. Ini lautan pribadinya orang-orang Romawi. Maka dikatakan sebagai ya lautnya Romawi. Nah karena mereka menguasai lautan sebegitu besar, maka mereka punya kesempatan untuk membuat sebuah armada laut paling hebat di dunia. Nah jadi kalau kita lihat ini adalah Persia, mereka bersatu, tapi sudah sisa-sisa. Karena memang sudah sangat lemah sekali, karena mereka sering perang berdua kan. Sering perang berdua. Nah, ini adalah kemudian Romawi. Romawi kebagi dua. Ada Romawi sebelah timur, ada Romawi sebelah barat. Romawi sebelah barat, setelah kemudian Konstantin memindahkan ibu kotanya ke Konstantinopel, makanya namanya kan Konstantinopel, karena dari namanya Konstantin, maka Eropa Barat itu pecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan. Dan pecah-pecahnya menjadi kerajaan itu, mereka buat satu perkumpulan namanya The Holy Roman Emperor. Nah, Holy Roman Emperor ini punya satu pemimpin namanya Paus. Kenapa Paus? Karena sebelah sono, Romawi sebelah barat, ini adalah penghuninya orang-orang Latin. Orang-orang Latin ini punya agama namanya Kristen Katolik. Sedangkan orang-orang Romawi sebelah timur, yang sebelah ini, yang warna ungu ini punyanya orang-orang Yunani yang pertama kali menerima agama Nasrani. Maka mereka nama agamanya Kristen Ortodoks. Nah, coba saya ulangi lagi. Sebelah sini Kristen Ortodoks atau Romawi atau Bizantium. Sebelah sini adalah Romawi sebelah barat yang mereka punya perkumpulan namanya Holy Roman Emperor, orang-orangnya orang-orang Latin dan agamanya adalah Kristen Katolik. Kristen Protestan mana? Belum nyambung karena urusannya belum sampai di sini. 622 itu sekaligus menjadi satu tahun penting di dalam Islam karena terjadi peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nah, dari Rasulullah dari Mekah, di sini Mekah ke Madinah, ini bukan bendera partai atau bukan bendera HTI gitu kan ya. Ini adalah bendera Rasulullah berdasarkan hadis yang sangat jelas. Di Madinah beliau mendirikan sebuah kepemimpinan baru. Dan pada saat itu beliau diapit oleh dua raksasa besar. Satu adalah Imperium Persia, satu lagi Imperium Romawi. Romawi sekitar 5 juta kilometer persegi dan kemudian Persia sekitar 7,4 juta kilometer persegi. Apa buktinya? Suatu waktu tahun 627-an itu Rasulullah pernah dapat satu ayat daripada Allah. Gulibatir Rum fi atnal ad. Akan dikalahkan orang-orang Romawi di tempat yang paling dekat. Wa hum mim ba'di ghalabihim sayakhlibun fi bid'i sinin. Dan setelah mereka dikalahkan, mereka akan kembali mengalahkan Persia dalam waktu dekat. Kenapa ayat ini bisa turun? Karena pada tahun 627 itu para sahabat sedang ramai tentang pembicaraan dunia. Apa pembicaraan dunia? Ada clash of civilization. Ada sebuah perang besar namanya Perso-Roman War. 627 itu besar sekali dan saking besarnya pembicaraan itu orang bilang, ini yang menang siapa nih? Persia kah yang sudah lebih senior atau Romawi kah yang kayak anak muda?
Mereka bilang, ini siapa yang menang nih? Persia kah yang akan menang melawan Romawi? Salah satunya ada di film 300. Nah itu kan Persia lawan Yunani kan gitu ya. Nanti betul, nanti Persia lawan Romawi. Nah setelah kemudian mereka bertanya-tanya, bahkan Abu Bakar ikut taruhan. Abu Bakar taruhan, kenapa? Karena pada saat itu di Madinah itu sentimennya adalah orang Madinah itu memihak para penyembah api, Zoroaster. Ya, penyembah api, pokoknya kami pihak mereka, mereka pasti menang. Jadi ketika itu kemudian orang-orang Muslim merasa nggak suka. Kenapa? Karena mereka merasa sesentimen dengan orang-orang Nasrani. Karena pada saat itu adalah orang-orang Romans adalah orang-orang Nasrani, maka mereka bilang enggak, kami kira pasti Romawi yang menang. Maka Abu Bakar sampai taruhan. Setelah taruhan, kemudian para sahabat nanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, yang menang Persia atau Romawi? Betul. Nah, jadi setelah kemudian ditanya pada Rasulullah, Rasul jawab. Rasul nggak jawab, tapi Rasul nunggu wahyu. Setelah nunggu wahyu datang kemudian ayatnya, gulibatir rum fi atnal ard. Akan dikalahkan orang-orang Romawi dalam tempat yang paling rendah atau dalam waktu yang paling dekat. Ternyata betul, kalahnya waktunya dekat dan tempatnya paling rendah, di Laut Mati, Dead Sea. Nah, jadi di Laut Mati kemudian mereka dikalahkan, terus kemudian pada saat itu dikalahkan Romawi orang-orang, tapi kata Rasulullah, tapi mereka akan kembali menang setelah beberapa waktu. Maka Abu Bakar bilang, kalau itu saya naikin taruhan saya. Nah kenapa? Nanti kan ini kan berarti mereka lihat, wah ini kayaknya Romawi kalah nih. Setelah itu dia bakal menang. Dinaikin taruhannya dalam jangka waktu 10 tahun. Dan Abu Bakar menang taruhan berarti. High rulers. Betul, karena ini langsung datang dari Allah. Kalah duluan terus kemudian menang. Menangnya tahun berapa? Menangnya tahun 629. Muncul seorang pahlawan hebat daripada orang-orang Romawi, berhasil membalikkan keadaan. Ibarat zaman sekarang tuh ya, Satrio Piningitnya lah. Dia muncul namanya Herakles. Heraklius. The Great Heraklius. Beda. Jadi The Great Heraklius ini kemudian berhasil membalik keadaan, menang melawan Persia dalam berbagai macam perang, berhasil merebut salib suci, the holy apa namanya? Crucifixion ya, atau the holy bukan. Ya inilah pokoknya salib suci. Salib suci yang mereka yakini ada tempat Holy Cross, tempat disalibnya Yesus. Nah, diambil balik dan ini kemudian diarak kemudian salibnya ini diarak dari tempat kemenangannya sampai ke Yerusalem, sampai ke Baitul Maqdis. Ketika dia sudah sampai ke Baitul Maqdis, ini salib ditaruh di depan gereja Makam Kudus, Horis Sepulkur. Lalu kemudian setelah itu dia kemudian berdoa di situ. Setelah selesai berdoa, dia dikabarkan dapat surat pertama kali dalam bahasa Arab. Heraklius dapat surat pertama kali, tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Heraklius. Kemudian dari Rasulullah kepada Heraklius. Di situ ada stempelnya Nabi ngajak dia untuk masuk Islam. Kemudian Heraklius ngeliat ini, Heraklius kan pinter. Karena surat yang sama dikirim juga ke Kisra. Kisra baru kalah perang, dapat surat. Lagi kalah perang, dapat surat, stres. Ini orang ngapain sih? Siapa dia? Berani-beraninya. Karena zaman dulu itu kalau kita nulis surat pada raja harus ada puji-pujian dulu. Dari Felix Xiao kepada Fatih Karim. Kepada Fatih Karim. Yang punya rumah besar, yang punya duit banyak, yang punya mobil banyak juga, yang anak-anaknya juga banyak, istri-istrinya baru satu, misalnya istri baru satu, dan dari Felix hambamu yang hina pengen minta bantuan, kan gitu kan ya? Itu kan cara untuk dulu orang berkorespondensi. Lihat aja surat-surat di Nusantara, semua pujian dulu dari kepada raja yang memiliki ribuan pulau, yang memiliki betul, puji, betul. Baru saya yang sangat lemah, kan itu kan? Nah, betul. Tapi ini surat dimulai dengan min Muhammadin. Ini dari Muhammad, delegasi dari atas ke bawah. Ini dari Muhammad kepada Heraklius, dari Muhammad kepada Kisra. Ketika Kisra baca itu langsung dirobek suratnya. Dia siapa? Same level kayak saya. Sedangkan orang raja Persia julukannya Syahansyah, raja di atas raja. Makanya catur itu kalau rajanya mati namanya Skakmat. Awalnya Sahmat, raja mati. Nah, itu kan permainan Persia. Nah, setelah dirobek, orang-orang yang nganterin surat mau dibunuh, dia datang pada Rasulullah, ya Rasul ini suratmu dirobek. Rasul langsung berdoa, semoga Allah merobek-robek kekuasaan dia, sebagaimana dia merobek-robek kekuasaan saya, surat daripada saya. Benar, akhirnya setelah ini terjadi, ini hancur, berantakan. Pada tahun 651 semuanya masuk wilayah Islam, dalam waktu sangat sedikit sekali. Sedangkan orang-orang Romawi, Heraklius lebih pintar. Dia orang yang belajar agama. Ketika dia baca surat ini, dia kumpulin seluruh orang-orang, lalu kemudian dia bilang, panggilkan saya orang Arab, saya mau tahu siapa Muhammad. Akhirnya dapatlah satu orang Arab,
Ternyata orang Arab ini dekat dengan Nabi, bahkan keluarganya termasuk pembesar dan keluarganya Nabi. Siapa namanya? Abu Sufyan. Abu Sufyan belum masuk Islam, dan setelah dia masuk Islam, dia ceritakan hadis ini yang ada di dalam Sahih Bukhari. Nah, kemudian apa yang dia ceritain? Bercakap-cakaplah dia sama Heraklius. Setelah dia bercakap-cakap, lantas Heraklius bilang, kalau benar semua yang Anda katakan tadi tentang sifat orang ini, maka orang ini adalah Nabi sebagaimana yang kami kenal dalam kitab-kitab kami. Maka sampaikan bahwa kalau dia ada di depan saya akan cium kaki dia, dan kalau dia mau tahu kekuasaan dia sebentar lagi akan sampai di depan saya. Maka dia kumpulin seluruh orang-orang pembesar-pembesar, dia bilang, kita masuk Islam aja. Seluruh pembesar bilang, heboh, oh gila ini raja kita udah stres. Dia bilang, nggak jadi. Nah setelah bercanda, nggak jadi, prank. Lalu kemudian utusannya dibalikin pada Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah kemudian mendoakan, tapi mereka nggak jadi masuk Islam. Tapi nggak jadi masuk Islam. Dan akhirnya Heraklius akhirnya kesian banget karena terusir kan. Nah akhirnya kemudian yang terjadi. Tapi saya nggak masuk pada tahun 629, saya akan masuk di sini aja. Ini tahun 622 begitu besar kemudian kekuasaan Persia dan Romawi, dan pada tahun 622 itu ini kejadiannya. Pada waktu itu ada dua kota yang paling hebat di dunia. Karena Persia sudah turun, maka dua kota terhebat di dunia itu namanya Konstantinopel dan satu lagi adalah Roma. Satu ibu kota Romawi sebelah timur, satu ibu kota Romawi sebelah barat. Tapi pada tahun ini ada dua kota yang kemudian sangat keren di dunia. Yang pertama adalah Konstantinopel. Nah, jadi ini Konstantinopel adalah ibu kotanya Romawi Timur. Sedangkan Roma itu adalah ibu kotanya Romawi sebelah barat. Tadi yang sudah saya ceritain kalau di sini adalah Holy Roman Emperor. Roma Timur ini namanya Bizantium. Ini Roma Barat atau Holy Roman Emperor. Kekaisaran Romawi suci yang dipimpin oleh seorang paus. Kalau di sini dipimpinnya bukan paus tapi namanya patriark. Patrik artinya bapak, Patrik. Kalau paus ya artinya paus gitu kan ya. Nah, maka ini kemudian dua ini dan ini juga diketahui oleh orang-orang muslim. Nah, saya sedikit fast forward. Kalau ini tahun 622, 5 tahun berselang setelah Rasulullah hijrah, ini ada satu perang yang termasuk paling berat di antara perang-perang kaum muslimin. Saking beratnya perang ini, maka Allah mengabadikan di dalam Al-Qur'an dengan kata-kata yang sangat ngeri. Allah katakan izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absara wa balaghatil qulubul hanajir. Allah katakan, ingat nggak ketika hari itu? Ketika kalian itu mendapatkan sebuah ancaman dari depan dari belakang kalian sampai yang namanya jantung kalian tuh sampai nyesak sampai ke sini. Jadi sampai naik sampai ke sini. Jadi rasanya kayak apa ya? Kayak jantungnya tuh naik sampai ke tenggorokan. Wa tazunnuna billahi dzununa. Betul. Dan tidak hanya itu, tapi mereka berprasangka pada Allah dengan berbagai macam prasangka. Bayangkan sampai selevel Rasul dan bukan selevel Rasul, selevel para sahabat sampai menyangka-nyangka sesuatu yang lain pada Allah. Mereka bilang kayaknya Allah sudah ninggalin kita. Kayaknya kita bukan agama yang benar. Kita pasti kalah. Itu perang apa namanya? Perang Khandaq. Nah, saya sedikit cerita tentang perang Khandaq. Perang Parit. Ini adalah perang Parit. Pada saat perang Parit, ini adalah Madinah. Ini ada banyak sekali gunung-gunung yang mengitari Madinah. Jadi sebelah sininya gunung, sebelah sininya gunung, sebelah sininya gunung, sebelah utaranya doang kebuka, Madinah. Maka orang-orang Quraisy itu sudah mengumpulkan sekitar 10.000 orang. 10.000 orang jalan ke Madinah dari Mekah, pengen menghabisi Rasulullah, dan 6 hari lagi nyampe. Cuma intelijennya Rasul canggih. Namanya Jibril. Jadi Jibril ngasih tahu pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada pasukan 6 hari lagi nyampe. Ini 6 hari nyampe, kamu harus berbuat sesuatu, intercept. Nah, jadi ketika Jibril ngasih tahu, Rasulullah langsung ngumpulin para sahabat dong. Kemudian bilang pada para sahabat, kalian punya berapa pasukan? Hitung. 3.000 ya Rasulullah. 3.000 lawan 10.000. Nggak logik. 3.000 lawan 10.000 nggak logik. Pasti kalah kalau secara hitungan logika. Maka kata Rasulullah, tapi nggak apa-apa. Ada nggak di antara kalian punya ide? Salman Al-Farisi, orang Persia, langsung angkat tangan. Ya Rasulullah, kami biasa di Persia, kami bangun parit. Dengan bangun parit kami angkat tanahnya ke atas, kami punya higher ground, kami bisa panah mereka, mereka tidak bisa lewat untuk paritnya. Dan kita tetap agak sulit menang. Tapi kata Rasul, nggak apa-apa kita buat. Dibuatlah parit ngelilingi Madinah. Nah, jadi dia bikin kemudian parit 8 km. Jadi di sini 8 km dan mereka gali parit itu bukan kayak parit di Indonesia. Parit di Arab itu ya kalau pernah pergi ke Arab batu semua. Jadi mereka bukan pakai cangkul, mereka pakainya lembing. Dihancurin tanahnya, lalu kemudian diangkat dan spesifikasinya menurut Salman Al-Farisi dalamnya harus sekitar 3 meter, lebarnya harus 5 meter.
dan panjangnya 7,5 atau sampai 8 km. Ini berat sekali. Saking beratnya ini, para sahabat itu sampai ya dalam tanda kutip mau nyerah. Bahkan, jadi ini adalah ketika mereka lagi gali itu, bahkan dikatakan dalam sejarah itu, sampai para sahabat ada yang nggak tahan, lalu minta izin pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya izin. Ngapain? Saya mau pulang ke rumah aja. Kenapa? Di rumah saya banyak orang nih. Banyak orang harus dikasih makan. Dan saya harus kemudian sebagai laki-laki saya makan. Padahal dia takut mati. Maka kemudian Rasul izinkan. Ada beberapa yang bilang, ya Rasulullah, saya di rumah ada anak dan ada istri, saya pulang. Maka Rasul izinkan. Yang bersama Rasul cuma tinggal 2 orang. 1, orang mukmin yang benar-benar beriman. 2, Yahudi yang terpaksa. Selalu ada jus. Kenapa ada jus di sini? Karena Yahudi sudah berkomplot dengan pasukan 10.000 ini. Mereka sudah saling kemudian ngobrol gini. Kami berada di dekat Muhammad untuk mengawasi Muhammad. Nanti kalau sudah waktunya, kamu nyerang, kami akan nyerang mereka dari belakang. Jahatnya Yahudi. Jadi kami akan ganggu anak mereka, ganggu istri mereka, dan itu lebih berat daripada ngadepin musuh di medan perang. Nah, jus ini di sini kemudian mereka berkomplot, dan ketika mereka berkomplot, mereka jadi mata-matanya. Nah, maka ketika gali parit ini, 2 kelompok ini ada di sisi Rasulullah. Nah, ketika di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini para sahabat ketika lagi gali parit ini, mereka penasaran ketika gali parit. Dikisahkan ketika gali parit ini, mereka makanannya adalah tangan dicelupin ke air, lalu kemudian ditaruh di gandum, dijilat untuk seharian. Jadi sangat dikit sekali makanannya. Atau kemudian 1 kurma dikasih kemudian orang-orang yang berbaris disuruh ngemut sampai habis kurmanya. Betul, sangat low ransom, sangat panas dan sangat dingin pada malam harinya, dan mereka sangat-sangat susah pada saat itu. Nah, pada saat itulah dalam kondisi begitu ada yang nanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kota mana dulu yang akan kita taklukkan? Awil Madinata ini tuftahu awalan. Mana yang akan kita taklukkan terlebih dahulu? Konstantinia au Rumiyah. Apakah kota Konstantinopel, balik lagi ke sini, atau Roma? Dan 2 kota ini ngeri. Konstantinopel ini kota terbesar di dunia dan terindah di dunia pada zamannya. Dan ada Hagia Sophia. Waktu itu belum ada yang 4 ini, belum ada. Tapi Hagia Sophia ini adalah gereja terbesar sekaligus merupakan simbol daripada superioritas orang-orang ortodoks di dunia pada saat itu. Nasrani ortodoks. Dan Roma itu kalau enggak karena Konstantinopel, ini nomor 1 kota ini. Karena kota ini benar-benar bagus, dari dulu memang dirancang dengan banyak sekali fontaine, fontaine itu air mancur. Nah, jadi di setiap alun-alun itu ada banyak fontaine, dan hebatnya fontaine di Roma sampai detik saya berbicara itu airnya diambil daripada gunung-gunung dan bisa langsung diminum. Jadi kalau ke Roma, saya pernah ke Roma wudhu di depan Spanish Step. Wudhunya di depan itu, di depan fontaine kura-kura itu. Di wudhu di situ terus naik terus kemudian sholat, di foto-foto orang gitu segala macam. Ya intinya adalah di situ adalah dari dulu memang kota yang sangat bagus sekali. Dan orang-orang Romawi selalu bangun kota di atas 7 bukit. Selalu, karena mereka meyakini 7 itu adalah tempat mereka bangun untuk dewa-dewa mereka. Nah, maka Konstantinopel, Roma sama-sama kota 7 bukit. Sama-sama kota 7 bukit, dan ini indah kedua setelah Romawi. Nah, para sahabat nanya pada Rasulullah dalam masa itu, ya Rasulullah, yang mana akan kita taklukkan terlebih dahulu? Konstantinopel atau Roma? Jadi bayangkan, dalam kondisi ngeri kayak gitu, ini ada sahabat yang nanya, kalau kita boleh mengakses kondisi mental mereka, mereka itu memang betul capek, tapi mereka penasaran. Karena mereka sudah tahu seluruhnya akan takluk dua-duanya, tapi mereka nggak sabar pengen tahu yang mana dulu yang takluk, Konstantinopel atau Roma. Rasul jawab, Madinatu Hirokla tuftahu awalan. Yang akan kalian taklukkan terlebih dahulu, wahai kaum muslimin, adalah kotanya Heraklius. Itu Yahudi langsung bilang gini, dalam sirah diceritakan, Muhammad gila. Karena Muhammad bicara tentang sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Betul, gila. Makanya buku saya judulnya Beyond the Inspiration. Nah, Muhammad gila. Makanya orang-orang yang nggak suka sama Nabi Muhammad punya sebuah julukan favorit, Al-Majnun. Al-Majnun artinya orang gila. Laila Majnun, itu Majnun artinya gila karena cinta. Nah, di sini gila. Kenapa? Karena Muhammad itu bicara tentang sesuatu yang nggak masuk akal. Ternyata para sahabat yakin, para sahabat percaya, ini peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Cerita lengkapnya di surat Al-Ahzab. Karena Al-Ahzab artinya perang parit atau perang koalisi, yaitu menggambarkan tentang perang parit. Nah, singkat cerita, Ahzab. Kalau azab beda lagi. Itu sinetron Hidayah, azab, gitu kan, azab kubur. Kali Ahzab artinya jamak daripada plural daripada hizb. Hizb itu singular, Ahzab itu adalah hizb atau banyak partai. Jadi Ahzab. Jadi kalau sekarang koalisi.
Nah, sekarang koalisi silakan dikembangkan gitu kan ya. Nah, jadi ini adalah hadis yang kemudian ditampilkan oleh Rasulullah setelah kemudian penaklukan itu setelah perang Ahzab itu selesai, la tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Ini kemudian ini hadisnya sangat luar biasa keren sekali karena la tuftahanna ini ada lam ini kalau di dalam bahasa Arab adalah sebuah huruf penguat. Jadi huruf penegas. Jadi kalau ada sebuah lam maka dia ditegaskan. Kalau di dalam bahasa Sunda jadi pisan. Dalam bahasa Jawa jadi tenan. Jadi pokoknya wenak tenan. Nah itu tenan itu adalah la-nya. Kalau orang Jawa juga kalau menekankan sesuatu yang enak itu di tengahnya dikasih huruf W. Wenak, bukan enak aja. Watos. Nah itu jadi itu ada beberapa penegasan. La satu penegasan, tuftahanna. Nunnya double itu juga penegasan. Dan ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari pasif. La tuftahanna. Para ulama-ulama yang belajar bahasa sepakat kalau seandainya fi'il mudhari dikasih penegasan 2 kali, itu penegasan jadi 3 kali. Jadi kalian pasti akan menaklukkan Konstantinopel pisan. Kira-kira gitu. Banget. Jadi kalian pasti akan kota Konstantinopel, la tuftahannal Konstantinia, kota Konstantinopel akan dibebaskan. Oleh siapa? Dalam hadis yang lain, ala yadi rojulin, oleh tangan seorang pemuda. Tapi dalam hadis ini akan dibebaskan oleh seseorang, sebaik-baik pemimpin adalah dia. Sebaik-baik pasukan adalah dia. Coba bayangin. Kalau Rasul sudah ngomong kayak gitu, itu para sahabat berebut nggak? Berebut, pengen jadi pembebas Konstantinopel. Dan semuanya senang sekali, walaupun mereka nggak melihat di depan mata. Walaupun kondisi sangat nggak mungkin pada saat itu. Itu adalah sebuah penanaman visi. Jadi anchoring. Jadi di situ dikatakan ini pelajaran bagi kita ya. Ketika anak-anak kita atau kapanpun antum dalam keadaan sulit, kita tuh bukan perlu bantuan sebenarnya. Yang kita perlu adalah di sini dulu. Kalau sini sudah beres, semuanya nyusul. Mindset. Kalau kata Sun Tzu, kalau sana ada 3 hal ketika kita lagi perang, makanan, harapan, sama senjata. Pertama kali harus diserahkan apa? Senjata serahkan ke orang nggak apa-apa. Selama kita masih bisa makan, kita masih bisa buat senjata. Tapi kalau sana ada senjata sama harapan, yang mana duluan? Maka serahkan makanan. Karena kita bisa nggak makan dan kita bisa menang selama kita masih punya harapan. Tapi kalau kita sudah nggak punya harapan dan kita punya senjata dan kita punya makanan, kita bakal kemudian defect kepada orang lain. Kita bakal kemudian mengkhianati kemudian apa yang kita yakini. Maka yang Rasul tanamkan itu bukan kalian nanti akan dibantu, kalian tenang aja, nanti akan ada makanan datang. Enggak, Rasul katakan kalian itu adalah sesuatu yang lebih tinggi daripada semua ini. Asal kita berdaulat terhadap pemikiran kita sendiri, nggak ada satu yang bisa nyakitin kita. Maka kebangkitan pertama kali harusnya kebangkitan pemikiran, dan Rasul melakukan itu. Jadi yang Rasul tanamkan pertama adalah visi. Jadi sebuah semacam kayak zaman sekarang ya, mungkin hipnotis. Tapi kalau bahasa kitanya adalah Rasul menanamkan bisyarah tadi, bahwasanya kalian tuh jadi kalau cuma kayak ini kecil, karena kalian tuh dijanjikan sesuatu yang besar. Kayak kita sekarang deh, kita bilang bahwa kita susah. Kalau kita bandingannya dengan diri kita sendiri. Tapi coba kalau kita bandingkan dengan orang-orang Palestina, mendadak kita jadi semangat. Gue baru gini doang, gitu kan ya. Mereka nanti gue untuk kemudian dibebaskan. Berarti gue nggak boleh lemas. Kalau kita senantiasa punya tujuan yang lebih jauh, contoh tujuan kita 300 km, dan kita baru sampai 10 kilo, berarti kita masih merasa jauh. Tapi kalau tujuan kita cuma 5 km, gitu kan ya, kita udah merasa ya sudah selesai. Tadi kalau bahasanya ayah, hidup tidak ada titiknya, tapi selalu koma. Karena kita bidik sesuatu yang besar. Rasulullah bidik sesuatu yang besar. Maka para sahabat itu semuanya besar semua. Abu Ayyub Al-Ansari pada tahun 674 itu kemudian mencoba menaklukkan Konstantinopel. Jadi ceritanya kita sudah tahu Ali lalu kemudian kepada Muawiyah. Ali ke Hasan, Hasan ke Muawiyah. Muawiyah selesai, Muawiyah mulai sistem yaitu kepada anaknya diwariskan. Namanya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah pengen pergi ke Konstantinopel, pengen jadi panglima terbaik. Maka dia buat pengumuman, siapa yang mau pergi ke Konstantinopel, ayo daftar. Kita pergi berjihad ke Konstantinopel. Maka kemudian semuanya daftar termasuk Abu Ayyub Al-Ansari. Dan Abu Ayyub ini kakek-kakek usia 80 tahun pada saat itu. Ketika kakek-kakek ini usia 80 tahun pada saat itu, dia bilang, saya mau ikut Yazid. Yazid bilang, jangan Pak, Bapak sudah tua, 80 tahun. Enggak, saya mau ikut. Jangan Pak, biar kami aja. Lalu kemudian Abu Ayyub mengeluarkan privilege-nya. Apa? Saya veteran perang Badar. Kalau sudah ngomong gitu, sudah nggak bisa lagi. Karena kalau sudah ngomong saya veteran perang Badar, itu nggak ada bintang yang menggantikan veteran perang Badar. Jadi kalau sudah pasang di sini veteran perang Badar, kayak Vito-nya. Betul. Alumni perang Badar itu sudah selesai.
Nah, jadi kira-kira gitu. Nah, pokoknya langsung diveto, dia diajak. Setelah diajak, kemudian di tengah jalan Abu Ayyub Al-Ansori ini merasa kemudian ya sekarat. Setelah sekarat, dia pesan pada saudara-saudaranya, kalau saya mati, Yazid, saya jangan dikuburkan dimanapun, saya tolong dibawa dengan kuda yang paling cepat, kuda yang paling kuat, sampaikan pada tempat yang paling dekat dengan Konstantinopel, supaya saya bisa merealisasikan janji saya pada Rasulullah. Janji apa, Pak? Dia bilang, Rasul itu dulu adalah orang yang sangat berarti bagiku. Karena Abu Ayyub Al-Ansori ini, ketika Rasulullah kemudian pergi ke hijrah ke Madinah, maka Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub 7 bulan. Bayangkan, 7 bulan. Di Masjid Nabawi rumah Abu Ayyub kan? Bukan, ada tanah lagi yang lain. Karena betul, ngekos karena ada kemudian tanah yang baru diambil untuk jadi Masjid Nabawi. Tanah milik 2 anak yatim, kemudian jadi Masjid Nabawi di situ. Lalu kemudian selama Masjid Nabawi dibangun 7 bulan Rasulullah ngekos di rumah Abu Ayyub. Untanya berhenti di depan rumah itu ya? Di depan tanah. Lalu kemudian di depan rumah Abu Ayyub. Nah, setelah kemudian 7 bulan tinggal di rumah Abu Ayyub, nah itu sangat tidak bayar karena para sahabat senang sekali, bahkan sahabat-sahabat merasa sangat iri dengan Abu Ayyub. Dan ketika Rasulullah bersama Abu Ayyub bilang, dulu saya pernah bilang ketika dengar hadis tentang Konstantinopel, ya Rasulullah, aku pengen mendengar gemerincing pedang dan derap kaki kuda pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Maka Rasul mengiyakan. Nah, ketika itu dia bilang, saya sekarang sekarat, saya mau dengar gemerincing pedang dan derap kaki kuda pasukan penakluk Konstantinopel. Dimakamkan mayatnya Abu Ayyub di sana, pasukan kalah. Kenapa kalah? Gara-gara nggak perhitungan winter. Musim dingin mereka nggak ngerti. Mereka orang Arab nggak ngerti kemudian 4 musim seperti di Romawi, lalu kemudian hancur berantakan. Berikutnya Maslamah bin Abdul Malik bawa sekitar 120.000 pasukan, termasuk the most decisive battle in history, tulisan Abdullah Enan. Iya, 120.000 itu kemudian dia datang ke sana tapi kalah. Kalah lagi gara-gara apa? Kalah gara-gara Greek fire. Jadi ketika Greek fire, api Yunani, nanti search saja, itu bisa hidup di lautan. Jadi api bisa hidup di lautan. Orang Yunani itu keren. Dan mereka kemudian menghancurkan lebur pasukan Maslamah bin Abdul Malik. Tapi Maslamah bin Abdul Malik meninggalkan satu masjid yang sampai sekarang masih bisa didatengin. Namanya Masjid Arab di Istanbul, Arab Jami namanya. Nah itu dari tahun 717. Harun al-Rasyid, ini lebih keren lagi. Suatu hari Harun al-Rasyid ini, dia itu sudah tinggi sekali dan dia bisa secara literally menaklukkan Konstantinopel. Tapi dia nggak mau, entah kenapa alasannya. Yang jelas pada satu waktu ada satu pengganti daripada kekuasaan namanya Nikephorus. Nikephorus ini bilang gini, tahu nggak, dulu penguasa sebelum gue itu lemah. Sekarang gue yang berkuasa, gue nggak mau lagi bayar upeti pada lo. Apa kata kemudian Harun al-Rasyid dalam kemudian suratnya kepada Nikephorus yang masih ada sampai sekarang, dia bilang gini, surat dari Harun al-Rasyid kepada Nikephorus anjing Romawi. Kamu tidak akan membaca balasan saya, kamu akan melihat apa yang saya lakukan. Nikephorus itu nakfur kan? Iya, nakfur. Lalu kemudian dikepung, lalu kemudian langsung bayar upeti lagi. Jadi saya cuma ingin mengatakan bahwa itu segitunya Romawi di anjing-anjingin. Betul. Dan itu yang pengen kita katakan bukan anjing-anjingnya, bukan. Nah, yang pengen saya jelasin tadi dan dengan kata-kata ini, pada satu masa Islam tuh punya satu kedikdayaan yang sangat tinggi, sehingga kedikdayaan itu bisa diwakili dengan kata-kata. Karena kan tadi sudah saya sampaikan pada Dul, setiap kata-kata tuh punya mantra. Dan untuk menunjukkan kedikdayaan seseorang atas seseorang yang lain, kadang-kadang kita harus pakai kata-kata yang mewakili, walaupun terkesan kasar. Contoh misalnya, Imam Syafi'i itu ketika pertama kali berdiskusi dengan orang pandir, orang yang bodoh, setelah itu dia nyesal. Setelah dia nyesal, dia beristighfar. Kenapa dia bisa? Saya sudah ceritakan kemarin, karena kita nggak mungkin menang lawan orang bodoh. Nggak mungkin menang, kan sudah kita bilang dosa boleh. Kenapa? Iya. Dosa masih boleh, bodoh nggak boleh. Maka debat sama orang berdosa boleh, debat sama orang bodoh nggak boleh, karena nggak bakal menang. Setelah kemudian Imam Syafi'i bertaubat dengan itu, dia nulis jawaban bagi orang-orang yang pandir adalah diam, karena diam adalah sebuah jawaban, karena tidak pantas bagi singa untuk melayani ekor anjing. Nah, jadi artinya kalau kita bicara tentang tadi, itu adalah pernyataan sebuah ketinggian. Kadang-kadang ketinggian itu diperlukan untuk menghadapi beberapa orang. Karena Rasulullah juga pernah melakukan beberapa hal yang mirip. Dari suratnya dan segala macamnya. Nah, kemudian 18 meter ini tidak yang 18 meter tapi 3 lapis. Ini 3 lapis. Jadi struktur 3 lapis inilah yang merupakan struktur yang nggak pernah terjebol. Yang pertama parit, lebarnya 20 meter, dalamnya 10 meter. Yang kedua adalah setelah dia bisa lewat parit, taruhlah misalnya orang bawa kudanya berhenti di sini, dia harus kemudian berenang. Kalau berenang dipanah langsung dari sini. Taruhlah akinya kuat, kebel. Dia bisa manjat. Di sini dia harus kemudian dilempar batu, lempar panah, lempar minyak dan segala macam. Lempar api bakar. Ini tingginya sekitar 8 meter. Tebalnya sekitar 3 meter.
Kalau bisa lewat sini, harus lewat sini lagi. Dilempar, dibakar. Tebalnya sekitar 5 meter, tingginya sekitar 12 meter. Orang Serbia itu paling pinter gali perak. Mereka buat kemudian tunnel ke sini, untuk ke sini. Tapi ternyata orang-orang Konstantinopel lebih pinter. Mereka sudah antisipasi dengan cara apa? Mereka buat metode deteksi sederhana. Mereka taruh di sini baskom, 1,5 meter satu baskom air, kasih air. Ketika ada orang gali di bawah, geter. Dia tahu arahnya kemana, dia buat lubang, siram ter, dibakar. Nggak bisa. Maka semua cara nggak bisa. Maka Al-Fatih tahu, kalau cara yang lama yang dicoba, mesti nggak bisa. Harus ada the new one. Betul. Nah, sekarang ada drone. Dulu belum ada drone. Terus gimana caranya? Pucuk dicinta ulam tiba. Suatu hari ada seorang seniman senjata namanya Orban. Orban ini orang Kristen. Orang Kristen, dan dia dari Hungaria datang kepada Kaisar Konstantinopel. Lalu bilang begini, Kaisar, saya punya senjata, mau bikin atau tidak? Lalu kemudian Kaisarnya bilang, saya mau bikin tapi kita nggak ada duit, nggak ada uang. Gini aja, kamu tinggal di sini, kamu nggak usah kemana-mana, nanti kalau kami punya uang, kami akan beli. Ternyata apa yang terjadi? Nggak terjadi-jadi, selama setahun akhirnya dia pergi ke tempat Muhammad Al-Fatih lalu bilang begini, gue punya senjata nih bos, mau bikin nggak? Penulisnya Muhammad Al-Fatih nulis kayak begini. Al-Fatih langsung berdiri terus bilang gini, kamu bisa nggak membuat sebuah senjata yang bisa melontarkan proyektil sebesar ini? Al-Fatih kan jago fisika. Maka dia sudah ngitung, I sama dengan M kali A, impact sama dengan massa kali akselerasi. Kalau ada massa sebesar itu yang bisa dilemparkan, itu tembok nggak akan tahan. Orban orang senjata, tahu. Lalu dia bilang begini dalam catatannya, bukan katapult, lebih besar lagi. Lalu kemudian dia bilang gini, jangan-jangan kamu pengen menaklukkan tembok Konstantinopel. Al-Fatih bilang, kalau iya kenapa? Ini dicatat ini percakapan mereka. Orban bilang, kalau iya kebetulan. Gue sudah tinggal 1 tahun di sana. Dan gue nggak dibayar, dan gue nggak diapa-apain, senjata gue nggak dibeli. Al-Fatih bilang, berapa yang kamu perluin? Saya perlu segini. Saya bayar 4 kali lipat, buatkan bagi saya. Langsung dibuat oleh Orban, ini kemudian senjatanya. Namanya The Great Turkish Bombard. Yang main Age of Empire, tahu. Nah, Basilica Cannon kalau di Age of Empire. Tapi Age of Empire 2, bukan Age of Empire yang sekarang. Nah, ini The Basilica Cannon, kalibernya 0,7 meter, beratnya 18,2 ton, panjangnya 5,2 meter, tembaknya 1,6 km, jarak tembaknya, berat pelurunya 680 kg. Dan dibuat 2 bagian, supaya mudah untuk ditransport. Karena ini berat banget, semuanya besi dan tembaga di zaman itu. Nah, maka kemudian ini dibuat. Ini tempat mesiunya, ini tempat selongsong batunya yang sebesar itu 680 kg. Ditembak, duar, nyungsep 2 meter di bawah tanah. Al-Fatih bilang, bagus, tapi kurang. Kurang apa? Buatin ukuran 2 kali lipat. Orban, gimana caranya? Terserah kamu. Pokoknya saya mau ukuran 2 kali lipat. Dan dulu kan nggak ada molding standar. Nggak ada molding standar kan? Molding kan pakai ini dong, pakai tanah dan segala macam. Maka dibuat itu prosesnya ngeri sekali. Saya digambarkan prosesnya, saya baca prosesnya, dan kemudian digambarkan sama orang, saya pikir agak nggak mungkin begitu, lalu kemudian saya coba untuk reka ulang, saya belajar tentang masalah molding, saya belajar tentang masalah orang bagaimana nge-cast iron dan segala macam. Ternyata mereka buat kayak gini, mereka buat terowongan di dalam tanah, bentuknya kayak meriam, dan meriam itu kemudian dicor dengan tembaga sama besi, dan setelah kemudian dingin, dilepas tuh mereka bilang kayak kupu-kupu keluar dari kepompongnya. Keren banget. Nah, yang paling besar, ini yang normal 5,2 meter. Dan Orban membuatkan akhirnya satu lagi yang lebih besar daripada ini, ukuran 8,4 meter. Total ada 69 meriam, satu 5,2 meter, satu lagi 8,4 meter, yang lain ukuran standar. Ukuran standarnya berapa? 3-4 meter. Yang ini masih ada. Di Inggris nih. Nah, ini adanya di Museum Fort Nelson, Portsmouth, Inggris. Kalau ada artis kira-kira kayak gini. Portsmouth, Inggris. Artisnya kira-kira kayak gini. Lah, kenapa ada di situ? Ratu Elizabeth minta. Karena kalau nggak Ratu Elizabeth, pokoknya Raja Inggris minta bahwa dia mengatakan ini adalah termasuk meriam yang mengubah sejarah. Karena 1453. Nah, maka kemudian ketika ini kemudian sudah dibuat, maka mereka menyiapkan pasukan. Setelah berdiskusi dengan ulama-ulama, mereka bagi 3 arah. Dari sebelah timur mereka berusaha masuk ke dalam Teluk Tanduk Mas. Ini Teluk Tanduk Mas, buntu di sini. Dari sebelah selatan mereka berusaha untuk masuk lewat Laut Marmara. Dan dari sebelah barat mereka mencoba masuk lewat tembok Konstantinopel. Mereka nyerangnya dari mana? Dari sono. Karena mereka sudah masuk ke Eropa, Edirne namanya. Adrianopel. Dari Kaisar Hadrianopolis. Diganti nama oleh orang Turki jadi Edirne. Jadi gitu. Nah, mereka kemudian nyerang dari sini. Apa yang mereka persiapkan? Kapal-kapal perang dipersiapkan. Jadi orang Muslim tidak pernah punya kekuatan armada laut yang super besar kecuali setelah Al-Fatih bikin.
dan dia tetap nggak bisa mengungguli. Kapan dia bisa mengungguli? Pas zaman cicitnya, namanya Sulaiman Al-Qanuni. Nah, jadi ketika kemudian Sulaiman Al-Qanuni bikin pasukan armada laut, itu seluruh pasukan Islam itu menyamai seluruh gabungan pasukan Eropa. Horor. Karena waktu itu pasukan Eropa yang paling punya kekuatan laut adalah Venezia sama Genoa, belum ada Italia. Venezia, Genoa kan masing-masing kan satu kayak despot gitu pokoknya, jadi kayak kota-kota tersendiri. Kompas belum ya? Sudah ada kompas zaman itu. Betul. Nah, jadi ketika kemudian 400 kapal ini dibuat oleh Muhammad Al-Fatih mengepung Konstantinopel dari Laut Marmara, ini kapalnya masih kecil-kecil, masih sekitar 30 sampai 38 row. Dayung. 2 lapis. Makanya namanya bireme. Bireme itu kan ada 2 row, semua gayung. Bisa masuk sungai. Karena dia sistemnya gayung. Tapi lalu kemudian dari sebelah utara beberapa kapal kecil kemudian dikerahkan. Dan total 250.000 pasukan ini menyerang jalan dari Edirne sampai dengan Konstantinopel 2 bulan. Dan semuanya ditentukan oleh Aksyamsuddin. Nyerangnya di bulan ini, perginya di bulan ini. Gurunya. Nanti kita tahu kenapa. Nanti kita akan tahu kenapa. Gurunya jenius sekali. Nah, jadi meriamnya ini ditarik oleh 40 kerbau dan 100 orang yang ngeratain jalan. Karena rodanya kan masih roda primitif, bukan roda kayak sekarang. Nah, maka semuanya ini berjalan, mereka bilang ketika siang hari matahari tidak akan sampai ke terompah kami karena terhalang oleh panji-panji kami. Dan pada malam hari Anda tidak akan dapat melihat bumi karena tertutup oleh kemah-kemah kami. Ketika orang-orang Konstantinopel giliran melihat barisan-barisan mereka bilang gini, like a river of steel. Itu jalan pada mereka kayak sungai dari besi, bercahaya, mengkilat kemudian berjuzirah dan memenuhi pandangan kami from shore to shore. Memenuhi pandangan kami dari pantai sampai ke pantai. Maksudnya apa? Dari pantai sampai ke pantai, muslim semua di situ. Sampailah mereka pada tanggal 4 April 1453. Istirahat pada tanggal 5 April 1453 dan pada tanggal 6 Aksyamsuddin bilang mulai penyerangan. Kenapa? Nah, kenapa tahu pada tanggal 6? Ada yang tahu? Karena itu hari Jumat. Dan kaum muslimin dari dulu selalu memulai hal-hal penting pada hari Jumat. Karena itu adalah awalnya hari. Jadi betul, kayak Seninnya kita. Ini Jumat. Sayyidul Ayyam. Penghulu daripada para hari itu hari Jumat. Paling bagus itu hari Jumat. Dan kenapa hari Jumat? Dan dimulai setelah matahari tergelincir. Kenapa? Karena pada saat sholat Jumat semua muslim mendoakan pasukan di garis depan. Maka dulu ketika sholat Jumat pasti mendoakan pasukan di garis depan. Ya Allah permudahlah, ya Allah mudahkanlah Islam untuk tersebar dan segala macamnya. Karena berdoanya di hari Jumat. Nah, kemudian 6 April 1453 pagi-pagi dikasih seperti sabda Rasulullah, sebelum kamu kemudian untuk membebaskan satu negeri, maka tawarkan mereka untuk masuk Islam. Kalau tidak mau, tawarkan mereka untuk membayar jizyah. Kalau mereka tidak mau, maka perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Karena kalian bukan untuk memerangi orang, bukan untuk memerangi manusia, tapi memerangi kezoliman untuk menyebarkan agama. Ditawarkan sama Muhammad Al-Fatih. Mau yang mana? Serahkan kota kepada kami, bayar jizyah, atau kemudian mau diperangi. Lalu kemudian kaisarnya bilang, lebih baik kami mati. So be it. Lalu kemudian tergelincir matahari, Al-Fatih kumpulkan pasukan di situ 1,5 kilometer daripada tembok kota, cukup jauh untuk bisa dipanah karena jarak panah waktu itu cuma 1,5 kilometer, nggak ada orang yang bisa lebih daripada 1,5 kilometer, cukup jauh untuk bisa dipanah, jauh sekali. Crossbow. Dan itu nggak bisa. Maka 1,5 kilometer itu jarak aman, lalu kemudian cukup dekat untuk bisa disaksikan seluruh orang-orang Konstantinopel. Maka mereka ngelihat orang-orang muslim sholat Jumat di situ. Sholat Jumat, setelah itu kemudian mereka bilang, ini kayaknya kami melihat salib terakhir kali di Hagia Sophia. Dan setelah itu kemudian meriam pertama ditembakkan. Hasilnya apa? Hasilnya kita kira Muhammad Al-Fatih menang, tapi ternyata kalah total. Kenapa kalah total? 400 kapal kalah dengan 27 kapal. Sadis ya Konstantin. Karena kita baru bisa buat bireme, mereka sudah punya galeon. Apa itu bireme? Bireme, 2 row orang yang orang-orang yang dayung. Mereka punya galeon. Galeon itu geli. Mereka punya galeon, galia. Nah, galeon itu dibandingkan kapal-kapal kita dalam sejarah itu ditulis, dalam textbook ditulis seperti semut mengerubuti batang kayu. Jadi besar banget kapal-kapal mereka karena Venezia dan Genoa memang jago buat kapal. Makanya ada celana jin. Dari mana celana jin? Dari Genoa. Kenapa orang Genoa pakai celana jin? Mereka menemukan baju khusus untuk buat kapal, namanya jin. Orang-orang Genoa, mereka punya baju jin untuk buat kapal. Ringan dan tidak mudah rusak. Maka kemudian ketika mereka punya kapal Islam kalah total di situ. Lalu kemudian dari sebelah timur gimana? Dipasang rantai segede kingkong. Rantai segini gini nggak bisa lepas. Kapalnya tuh nggak bisa masuk karena dihalangi rantai. Bagaimana dengan sebelah barat? Meriamnya ditembakkan, tapi baru ketahuan kelemahannya. Apa kelemahannya? Reloadnya 3 jam sekali. Baru ketahuan kelemahannya. Maka 1 hari 1 malam cuma bisa nembak 7 kali.
Nggak bisa lebih. Tembak, hancur semen. Tembak, hancur semen. Belum yang hancur-hancuran semua. Zaman dulu, tembaga ditembakkan dengan mesiu, itu koefisien geseknya panasnya luar biasa, dan kalau ditembakkan terus, pecah. Dan bukan hanya pecah di situ, tapi dia tidak punya waktu yang lama untuk bisa jadi dingin. Barrelnya itu Barrel hancur. Banyak barrel hancur melukai banyak orang. 69 meriam itu banyak yang hancur. Sampai pada satu titik, semua pada mati, tembok itu masih berdiri megah. 2 pekan setelah penyerangan itu tembok nggak ada ngaruhnya. Orang-orang muslim lihat, ternyata persiapan kita tuh hancur lebur di bawah tembok ini. Mulai muncul suara-suara sumbang. Pernah naik gunung? Kapan orang paling banyak gagal pas naik gunung? Awal mulai, setengah, atau pas sudah mau nyampe? Betul. Orang sudah pas mau nyampe itu biasanya banyak ngeluh, banyak stres, tiba-tiba kakinya nggak bisa bergerak, tiba-tiba segala macam, gue udah mau mati nih, gue udah mau jantungan nih. Padahal bentar udah sampai. Betul. Itu orang banyak nyerah ketika udah mau sampai. Ketika dalam kondisi begitu, banyak suara-suara sumbang. Muhammad Al-Fatih orang gila. Pulang aja lah. Ngapain sini? Ini gara-gara anak kecil. 21 tahun. Nyuruh-nyuruh kita. Banyak yang mati. Al-Fatih tahu nggak beres semua. Ternyata memang betul. Dalam setiap perjuangan tuh pasti ada sampah. Yang suka nyebarin hal-hal yang nggak benar. Dan ternyata sampahnya datang dari higher rank. hoaxer. Betul. Yang membuat orang jadi kacau balau. Professional hoaxer. Betul. Nah, kemudian setelah itu dikumpulkan para perwira tinggi, Al-Fatih bilang, kita pulang atau kita lanjut? Semua nggak ada yang ngomong karena Al-Fatih ini 21 tahun temperamental. Dan ini menyebabkan kenapa sejarah itu lebih senang dengan Salahuddin dan lebih kejam pada Muhammad Al-Fatih. Karena Al-Fatih memang temperamental, Salahuddin enggak. Salahuddin sangat baik sekali. Muhammad Al-Fatih temperamental. 21 tahun, tapi kalau ada yang salah, itu bisa bahaya. Nggak ada yang ngomong kecuali satu orang yang tua, yaitu adalah penasihat dari zaman bapaknya namanya Halil Pasha. Halil Pasha bilang, Muhammad, kamu tahu saya? Iya, kamu adalah penasihat dari zaman bapak saya. Silakan Lala, silakan kakek, silakan ngomong. Saya tuh melihat kamu tumbuh dari anak kecil banget menjadi orang yang dewasa. Dan menjadi panglima yang sangat hebat dan keren banget. Dan nggak ada yang bisa mimpin kecuali engkau. Lalu dia bilang, tapi masalahnya adalah, saya tuh dari kemarin ngeliat kamu tuh sangat-sangat temperamental dan kamu sangat-sangat keras kepala. Gara-gara kamu banyak pasukan kita mati. Kamu tahu nggak, kalau kamu terus-menerus sombong kayak begini, nggak ada lagi yang tersisa untuk kamu pimpin. Kita pulang aja. Kita terima aja uang dari Yunani untuk kita pulang. Ternyata dia sudah disogok. Al-Fatih kemudian nggak senang, tapi sebelum dia selesai ngomong, meja dibanting sama Zaganos Pasha, seorang mu'alaf, namanya Zaganos Pasha, orang Yunani. Dia bilang gini, jangan dengarkan kata-kata dia, saya nggak mau kita kalah di sini, kita berhadapan dengan batu-batu tersusun akan ngalahin kita. Saya nggak mau. Kalau kita punya Allah, kita akan bisa melawan semuanya. Mereka nggak punya siapa-siapa. Dan kita nggak mau kalah di depan batu-batu ini. Dan saya ingatkan pada setiap kalian, kita pas pergi bukan mau kembali. Tapi kita harus mencapai 2 hal. 1, mati syahid, atau kita kemudian dapat kota ini. Al-Fatih kemudian bilang, oke kalau gitu lanjut atau tidak? Lanjut. Nah setelah lanjut, mereka bahas. Apa masalahnya? Masalahnya di sini ada rantai, di sini nggak bisa pakai kapal, di sini nggak bisa pakai meriam. Advisernya bilang, penasihatnya bilang, gini caranya. Kalau kapal kita bisa masuk ke sini, kita nyerang dari utara, maka pasukan bertahan di sebelah barat yang perbaiki tembok terus-menerus sehingga perfect terus, ini terpaksa akan menyebar ke sebelah utara. Maka tembok tidak akan bisa diperbaiki seperti semula. Tapi gimana caranya? Memecah perhatian, diversion. Tapi gimana caranya? Ini kemudian ada rantai. Ternyata Al-Fatih bilang, setelah semuanya stalemate, nggak tahu gimana caranya, stres, Al-Fatih bilang, gampang, setiap masalah pasti ada solusinya. Kan dia kan baca sejarah banyak. Dia tahu kan, gimana solusinya? Dia bilang gini, gampang, kita kan punya kapal. Kapalnya ini, naik gunung. kita coba kemudian untuk daratkan dulu di Galata. Setelah kapalnya kita daratkan di Galata, Naikin aja. kemudian kita angkat. Setelah kita angkat, kita balikin lagi. Nah kita sekarang ada di perairan mereka. Agar. Orangnya bilang kemudian, betul juga ya. Kenapa kita nggak kepikir ya? Tapi mohon maaf Sultan, apakah Sultan lupa? Kalau Galata ini adalah sebuah bukit. 60-an meter Pak, 1,5 kilometer bawa kapal, serius nih. Lalu kemudian mereka bilang, ini nggak mungkin. Keluar quotes-nya Al-Fatih yang sangat keren banget, yang sampai sekarang masih dipajang di mana-mana. Jangan bilang pada saya nggak mungkin sebelum kamu mati dalam mencobanya. Jadi kalau kamu masih hidup, mungkin. Betul. Jadi kalau kamu masih hidup, jangan ngomong mustahil. Sudah keputusan Sultan, semua oke. Lantas kemudian diputuskan pada 21 April, kapal-kapal akan diangkat. Yang terjadi kemudian, pada esok harinya 22 April 1453, 72 kapal pindah dari Selat Bosforus kepada Selat Tanduk dalam waktu 1 malam. Luar biasa. 1 malam pindah 72 kapal perang. 1 malam. Dalam waktu 1 malam.
Dan punya Pirates of the Caribbean. betul. Hans Zimmer gitu kan ya. Nah, ketika kemudian pada esok harinya 22 April 1453 itu mereka tuh kaget. Kenapa? Konstantinopel tuh kemudian tiba-tiba takbir dari atas Bukit Galata. Mereka lari tunggang langgang naik ke atas menara yang paling tinggi, mereka lihat horor. Bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu berkibar di atas, benderanya Turki warna merah dan warna-warna yang lain. Yang pas mereka lihat ke bawah lebih stres lagi. Kapal-kapal perang masuk ke dalam wilayah mereka yang mereka rasa paling aman berubah jadi wilayah yang paling berbahaya bagi mereka. Dan kemudian mereka tetap melanjutkan perang sampai tanggal 27 Mei 1453. Hampir 2 bulan sampai Al-Fatih bisa buat lubang yang besar banget yang nggak bisa diperbaiki lagi. Setelah buat lubang yang besar banget, Al-Fatih katakan pada hari ini 27 Mei berhenti semuanya untuk berperang. Berhenti semuanya. 2 hari lagi serangan terakhir. Kalau kita kalah, biar kita terkubur di bawah tembok-tembok ini. Dan kalau misalnya kita nggak bisa menaklukkan kota ini, saya lebih baik nggak usah jadi pemimpin. Karena saya nggak mau kecuali ada kota ini. Al-Fatih bilang begitu. Lalu kemudian dibilang, berhenti hari ini, besok pada tanggal 28 semuanya berpuasa sunnah. Jadi 28 tuh nggak ada perang. Puasa sunnah semuanya. Karena Al-Fatih tahu bahwa mereka harus mendekat pada Allah. 28, ulama-ulama turun, bicara pada setiap pasukan, bertakwa pada Allah, ingatlah kemuliaan Allah, bersihkan diri Anda, coba luruskan niat Anda, segala macam. Sampai pada tanggal 29, jam 1 dini hari, mereka bertahajud bareng-bareng. Setelah bertahajud, Al-Fatih khotbah kepada mereka dengan khotbah yang tercatat sampai dengan sekarang. Ini khotbahnya. Khotbahnya mengandung banyak sekali pembelajaran. Jika penaklukan Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan. Dan salah satu mujizatnya akan terbukti. Dan kita akan mendapatkan bagian daripada apa yang menjadi janji daripada hadis ini, kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikanlah pada pasukan satu persatu kemenangan besar yang akan kita capai akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Bukan saya, tapi Islam. Bukan kita, tapi Islam. Yang ini paling penting. Untuk itu, wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan mata dia. Ini penting banget. Kenapa? Kemenangan itu syaratnya tidak boleh ada yang maksiat. Selama masih ada yang maksiat, Allah gagalkan pertolongan pada orang-orang itu. Jangan maksiat, jangan ada yang melanggar syariat. Nanti kalau kita menang, jangan ngusik tempat peribadatan, jangan ngusik gereja. Kalau saya ketemu dengan mereka, jangan ganggu para pendeta, jangan ganggu anak-anak, jangan ganggu wanita, jangan ganggu orang-orang yang tidak berdaya. Ini pesannya siapa? Pesannya Rasulullah SAW. Bahkan kata Rasulullah, jangan tebang pohon tempat orang berteduh, jangan membumi hanguskan, jangan bakar rumah, jangan apapun. Kita punya Allah, kita melakukan ini bukan karena apapun, tapi karena mensyiarkan Islam. Setelah kemudian itu, dia bagi 3 pasukan. Pasukan pertama adalah pasukan jomblo. Nah, jadi ini orang-orang jomblo ini, gitu kan ya. Kalau masuk sana, taksir boleh nggak? Hah? Kenapa? Taksir boleh. Boleh, nggak ada masalah. Nah, maka jomblo ini ada pasukan pertama. Kenapa? Jomblo zaman dulu terhormat. Mereka tuh kayaknya saya pikirin kenapa mereka mau jadi pasukan pertama, karena mereka bosan ditanya setiap Syawal, kapan kawin gitu. Jadi mereka mau mati aja. Jadi gitu. Ini pasukan jomblo pertama. Dikasih waktu dari jam 2 sampai jam 4. Oh ya gitu. Saya lupa ada satu jomblo. Iya, kapan kawin. Jomblo dikasih waktu jam 2 sampai jam 4. Mereka paling minim peralatan, tapi mereka sangat semangat. Nama pasukan Azab. Bukan Azab, bukan. Azab itu artinya jomblo. Orang-orang yang belum nikah. Jadi pasukan Azab di 2 jam 4. Jam 4 ditarik mundur. Jam 4 dikeluarkan pasukan reguler, pasukan Sipahi, pasukan bersenjata berat tapi kemudian pasukan reguler. Jam 4 sampai jam 6 Sipahi ditarik. Dan nggak ada kemenangan juga. Jam 6 dikeluarkan Yeniseri. Jam 6 dikeluarkan Yeniseri sebelum matahari bersinar dari sebelah timur. The rest is history. Konstantinopel takluk. Sebelum matahari bersinar dari sebelah timur, dia masuk dari gerbang ini, dia sengaja milih Gate of Cherisius. Artinya gerbang Ar-Rahman. Gerbang Ar-Rahman dia di sini ada tulisan pada hari Selasa 29 Mei 1453 berapa milad dan berapa hijriah segala macam, Muhammad Al-Fatih pada pagi ini memasuki kota ini. Dan sayang sekali ketika saya pergi ke Turki pertama kali saya nanya di mana tempat ini, nggak ada satupun guide yang tahu. Akhirnya pada tahun 2015 saya jalan kaki nyusurin tembok ini 7,5 km, akhirnya saya dapat. Ini tempat, baru setelah itu orang jadiin sebagai tempat wisata. Tapi sampai sekarang ini tempat ini. Your own research sampai dapat? Sampai dapat. Dulu sudah tahu orang-orang. Nggak tahu orang-orang. Begitu dapat, ini betul. jadi tempat wisata. Iya. Jadi berjasa untuk ekonomi Turki nih. Lumayan. Tapi sebelumnya orang sudah tahu dan sudah pernah menggambarkan. Cuman hilang bagi orang Turki. Itu dulu Edirne Kapı, sekarang sudah hilang. Saya bilang sudah hilang gimana? Masa ini hilang? Sekarang jadi tahu tempat apa? Ini jadi tempat pangkalan angkot. Dan kalau Anda lewat sini, pesingnya minta ampun karena gelandangan di sini, gembel di sini. Dan pemerintah Turki masih belum memperhatikan tempat ini. Bagi saya ini tempat sesuatu.
Karena Al-Fatih masuk, dan Al-Fatih ketika masuk digambarkan di sini. Ini kemudian ketika Al-Fatih masuk. Ini adalah bukti bahwa Al-Fatih adalah anggota HTI. Ada bendera HTI ya. Jadi gitu. Kalau orang-orang kan bacanya HTI gitu kan. Gitu. Padahal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini gambar dari zaman dulu. Muhammad Al-Fatih, gurunya Aks Syamsuddin, dengan berbagai macam ras dan etnik, dia sangat toleran sekali pada semuanya. Dia masuk dan kemudian mengucapkan alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin dan kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Kemudian dia jalan langsung ke Hagia Sophia, melewati forum-forum Yunani, kemudian melihat ke kiri, melihat ke kanan, mengucapkan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sampai di depan gereja Hagia Sophia, dia turun dari kudanya, melepas helm perangnya, sujud ke arah Ka'bah, mengambil segenggam tanah Konstantinopel, menaburkan ke atas kepala dia, lalu kemudian masuk ke dalam gereja. Di dalamnya dia menemukan banyak sekali orang-orang, ribuan orang-orang nangis, stres, karena di tahun-tahun yang sama sedang terjadi Reconquista. Spanyol dikuasai lagi sama orang-orang Salibis. Kemudian orang-orang muslim dibunuhi mati semua di sana. Tapi Al-Fatih bilang, kalian tidak akan kami lukai, kalian tidak akan kami sakiti. Yang tetap ingin tinggal di kota ini, propertinya masih tetap milik mereka dan masih sampai sekarang terbukti. Dan siapapun yang pengen keluar dari tempat ini, kami jamin mereka sampai ke depan pintu gerbang kota. Tapi kami minta tempat ini kami jadikan sebagai masjid. Maka kemudian Hagia Sophia dijadikan sebagai masjid. Hari itu juga, di waktu itu juga diperintahkan Hagia Sophia menjadi properti pribadinya Muhammad Al-Fatih, dibersihkan semuanya, lalu kemudian ditutupi gambar-gambar. Jadi gambar Yesus itu ada, itu bukan gambarnya dari awal ada. Kalau misalnya Mas Dani ke sana terus dijelasin sama orang-orang yang guide, mereka kan bilang, ini simbol toleransi bahwa masjid ada gambar Yesus. Enggak. Itu ditutup sama Muhammad Al-Fatih. Lalu baru kebuka sekitar tahun 1900-an. Ketika gempa, kebuka lapisannya. Nah, jadi itu ditutup. Al-Fatih itu puitis, dia sastra. Ketika masuk pertama kali Hagia Sophia, dia langsung bikin puisi. Puisinya sampai sekarang masih ada. Cuman saya nggak paham. Jadi dia bilang, indahnya tempat ini seperti Kisra ketika kemudian menemukan jaring-jaring laba-laba Afrasiab. Tentaranya tadi yang ada profesional tentara. Kan? Betul. Tentara yang non-bahlul, tidak boleh. Betul, yang pinter. Ya, bodoh lah. Kalau bodoh bahaya. Nah, itu kan ya. Karena kejadian. Ada tentara yang lagi nyungkilin marmernya Hagia Sophia, langsung dihukum. Anyway. Menariknya adalah Al-Fatih ini jago ekonomi. Setelah dia selesai perang, populasi Hagia Sophia turun di bawah 50.000. Maka dia bangun mall pertama di dunia, The Covered Bazaar, atau Kapalı Çarşı. Kapalı artinya dalam bahasa Turki tertutup. Çarşı artinya bazar. Bazar pertama yang untuk nge-mallnya di Yeah. situ. More than 3,000 ini penjual. Jadi lebih daripada 3.000 peserta. Store yang ada di Kapalı Çarşı, Grand Bazaar, yang ada di 007 Skyfall. Jadi kalau nggak salah Skyfall ya, coba nonton aja, itu ada Covered Bazaar. Iya, jadi pas kejar-kejaran naik motor di atas. Nah, jadi Skyfall, James Bond, 007 itu settingnya di sana. Atau ini apa namanya? 700 tahun ya. 700 tahun. Penantiannya. Betul, 825 tahun. Betul. Nah, jadi ketika ini semua disampai, nah ini karena, dan banyak yang nggak tahu. Orang-orang yang ya ignorance terhadap sejarah, mereka bilang gereja itu dibuatnya ke arah timur, gimana bisa dijadiin masjid? Mereka nggak ngerti sejarah. Ini gereja ortodoks, bukan gereja-gereja yang ada di Roma. Gereja yang ada di Roma, kenapa ngadepnya ke timur? Karena itu dulu kuil. Kuil itu selalu menghadap kepada matahari terbit, Apollo. Maka kemudian ngadepnya ke sebelah timur. Nah, ini ortodoks. Ortodoks ini ngarahnya kemana? Yerusalem, Mas. Maka ketika mau diarahkan ke Ka'bah, tinggal diubah 9 derajat doang. Ini yang diambil sama Rusia, ortodoks. Identitas agama Betul. diambil ortodoks Kristen. Setelah Bizantium jatuh, Rusia mewarisi ortodoks. Setelah kemudian dia bentuk kemudian satu mimbar, semua selesai sebelum asar. Dan asar 29 Mei 1453 berkumandang azan di Konstantinopel. Itu yang saya tebak kenapa Hagia Sophia ketika diubah lagi oleh Erdogan, azannya yang pertama kali itu adalah, yang pertama kali setelah dia berubah adalah azan asar. Karena Muhammad Al-Fatih asar. Nah, setelah kemudian azan masih jadi kemudian gereja sampai dengan sekarang. Dan itu adalah tanda-tanda ya luar biasanya. Nah, ini adalah kemudian awalnya. Saya pengen jelasin sedikit tentang Hagia Sophia. Yang warna abu-abu ini struktur baru. Dibuat oleh Mimar Sinan untuk supaya anti gempa. Karena ini adalah kubah terbesar di dunia, hampir 60 meter. Dan berapa kali jatuh gara-gara gempa. Karena Konstantinopel kan tempat gempa. Lalu kemudian dibangun lagi, dibuat lagi segala macam. Nah, ini struktur-struktur penahan dibuat kemudian untuk supaya Hagia Sophia nggak jatuh. Asli cuma kotak ini aja. Yang merah. Dan ini dibangun. Dan menurut yang saya temukan, Mimar Sinan ketika buat struktur ini semuanya diintegrasikan dengan struktur awal. Kalau mereka mau cabut ini menara-menaranya, ini strukturnya hancur semua.
Jadi fondasinya didalemin lagi lah. Betul. Jadi ini kemudian dilalui Marsin. Nah ini 825 penantian, 54 hari perang. Luar biasa. 8 abad. Materinya mulai dari sini. Tadi pendahuluan, ini materinya. Materinya saya mau nanya, pada Al, El, dan Dul, kapan penaklukan Konstantinopel terjadi? 29 Mei 1000 tahunnya. tahunnya berapa? 1453. Oke, 29 Mei 1453. Salah. Itu April kan? Bukan. Bukan. Kapan penaklukan Konstantinopel terjadi? 29 Mei 1453. Salah. Kapan? Jawabannya adalah Konstantinopel takluk bukan 29 Mei 1453, tapi ketika Rasul mengeluarkan dari lisannya akan ditaklukkan kota Konstantinopel. Rasul mungkin bohong nggak? Sedekah Rasul. Rasul nggak mungkin bohong. Maka ketika Rasul ngomong itu sudah selesai. Kalau soldier itu berpikir tentang what and how. Bagaimana membunuh orang lebih banyak, bagaimana membunuh orang lebih cepat. Itu soldier. Tugasnya kemudian yang di meja strategi adalah why. Kenapa kita harus perang? Nah, itu pertanyaan filosofis, itu pertanyaan akidah. Tapi kalau sudah selesai pertanyaan akidah, what and how, itu yang dihabiskan oleh Muhammad Al-Fatih. Penglihatan keimanan itu melebihi yang lain. 1453 itu cuma pembuktian, tapi sebenarnya kejadiannya bukan itu, tapi 825 tahun yang lalu. Maka kemudian masuk ke ini. Pertanyaan apa rahasia mereka? Rahasia mereka ini. Itu penting banget. Kenapa? Karena bagi kita tuh harus melihat melebihi yang lain. Penglihatan keimanan itu melebihi yang lain. 1453 itu cuma pembuktian, tapi sebenarnya kejadiannya bukan itu, tapi 825 tahun yang lalu. Maka kemudian masuk ke ini. Pertanyaan apa rahasia mereka? Rahasia mereka ini. They believe in something that cannot be seen by eyes. Ini masalah kita. Karena kita terlalu banyak terbutakan oleh mata. Di dalam Al-Quran, semua ayat-ayat tentang mata itu adalah ayat-ayat yang berisi tentang sesuatu hal yang negatif. Mereka apa yang negatif? Jadi kalau sudah ngomong mata itu negatif. Contohnya, ya'lamuna dzahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Kata Allah, orang-orang yang rugi di dunia itu karena mereka pintar banget ngelihat dunia pakai mata mereka. Tapi begitu mereka disuruh ngelihat akhirat, mereka tiba-tiba mereka sangat lalai sekali. Jadi mata itu menipu. Ketika orang-orang itu melihat neraka, mereka bilang, nyesel gue. Kenapa lu nggak ngelihat pakai akal dari dulu? Makanya di dalam Al-Quran Allah bilang apa? Walau kunna nasma' au na'kil ma kunna fi ashabis sa'ir. Artinya, betul, itu penting sekali karena ini yang menjadi rahasia mereka. Mereka nggak pernah terpaku dengan apa yang di depan mata karena mereka sudah sibuk dengan apa yang bisa ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Tahu gimana caranya Korun untuk menarik orang-orang? Jadi rezim itu dari dulu rezim Fir'aun tuh ditiru sama orang. Jadi Fir'aun ketika dia lagi mau melaksanakan programnya untuk menyembelih orang, gitu kan ya, dan tetap menjadi orang yang dikagumi, dia sewa buzzer, dia sewa influencer. Siapa influencernya? Korun. Apa yang dilakukan oleh Korun? Korun bawa tempat penyimpanan hartanya. Wow, itu dibawa oleh banyak orang, kayak Paman Gober, gitu kan ya. Dan yang dia bawa tuh ternyata Korun sama Fir'aun itu kan satu geng. Satu lagi Haman kan arsitek mastermind. Jadi mastermind daripada itu. Nah, jadi Korun itu bawa tempat penyimpanan, ternyata bukan tempat penyimpanan, apa? Kunci berangkas. Kunci berangkasnya dibawa banyak orang. Zaman sekarang orang pakai ya mungkin Lamborghini Huracan gitu, misalnya di jalan, wih keren banget. Tiba-tiba orang pengen jadi kayak dia semua. Itu dikatakan di dalam Al-Quran, tiba-tiba orang jadi pengen kayak Korun semua. Karena Korun ini influencer banget, sehingga tertutuplah kemudian perlakuan-perlakuan rezim. Dan sebelum rezim-rezim yang manapun ditiru lagi sama Flavian, Kaisar Flavian Amphitheater. Itu kan dibuat sebuah hiburan untuk menutupi kezoliman. Dibuatlah kemudian Flavian Amphitheater yang kita kenal dengan nama Colosseum. Semakin banyak political diversion yang terjadi, semakin banyak kehancuran. Termasuk Klepon itu political diversion. Semakin banyak political diversion itu tanda-tanda itu sudah panik. Karena mereka nggak bisa melakukan yang lain lagi. Oke, they believe in something that cannot be seen by eyes. Apa maksudnya? Contoh, Sumayyah. Sumayyah itu seorang yang disiksa karena keimanan dia. Jadi tahu Ammar bin Yasir? Diikat di tiang. Nah, betul, menyaksikan bapak ibunya dibunuh di depan mata dia. Bapaknya disalib di pohon kurma, ibunya dibunuh lebih dulu dengan cara dia diikat, dicambuk sama Umayyah bin Khalaf, disuruh murtad, lalu kemudian dia ngeludahi Umayyah bin Khalaf. Ketika meludahi, Umayyah marah, diambil tombak, ditusuk dari kemaluan sampai tembus pada lehernya. Ketika itu terjadi, Rasulullah lewat. Ketika penyiksaan terjadi, Sumayyah kemudian lagi teriak-teriak gitu, Rasul cuma bilang gini, Sobron ala Yasir, fa inna mau idukumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya Allah sudah menjanjikan pada kalian tempat kalian cetol, surga. Apa kata Sumayyah ketika dengar itu? Langsung bersinar-sinar muka, terus dia bilang, ya Rasulullah, surganya sudah di depan mata saya. Pikir saya dalam hati, kayaknya mungkin dia bukan ngelihat. Tapi bagi dia,
kenyataan di depan mata, realitas itu nggak lebih nyata daripada omongan Rasulullah. Jadi omongan Rasulullah itu lebih nyata daripada fakta. Menghilangkan kesakitan, menghilangkan desperate, dan menghilangkan segala sesuatu yang lain. Karena dia yakin. Nah, terus kemudian apa yang kemudian harus dilakukan? Ini yang dilakukan. But to look beyond the glory is the hardest part. Melihat pada suatu kemenangan adalah sesuatu yang sangat sulit. Kenapa? Karena kalau kita lihatnya cuma realitas, udah habis. Ini yang terakhir, yang pengen saya sampaikan. Kalau Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, umur 21 tahun. Ketika umur 21 tahun menaklukkan Konstantinopel, dan saya sudah kasih tahu, kapan penaklukan itu dimulai? Betul. Ini juga lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kemudian disampaikan oleh ayah. Saya cuma menyampaikan apa tadi khilafah for beginners 1, 2. Ini khilafah for beginners 2,5, gitu kan ya. Yang nanti 3-4-nya silahkan dibikin. Ini ada episodik daripada kehidupan dunia yang kita sulit banget untuk gimana cara kita bisa untuk menafikan orang ini sudah dari hadisnya Rasulullah. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah? Takunu nubuwatu fikum masyaallah an takun summa yarfa'uha summa yarfa'ullah idza syaa yarfa'aha. Allah akan mengadakan memulai dengan kenabian, lalu Allah angkat kalau Allah mau. Summa takunu khilafatun ala minhaji nubuwah. Kemudian akan datang khilafah atas manhaj kenabian, yaitu adalah khilafahnya khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Lalu kemudian terus akan ada Allah cabut. Setelah itu ini yang saya penting-penting aja, saya fast forward. Summa takunu mulkan adon. Akan muncul kemudian kerajaan-kerajaan yang menggigit. Kenapa? Karena kerajaan-kerajaan ini dia sudah bukan khalifah lagi, bukan khilafah lagi, tapi menggigit. Menggigit apa? Menggigit syariat. Masih mau menerapkan aturan-aturan Allah. Lalu kemudian apa lagi? Allah jaga kalau Allah mau, Allah akan angkat kalau Allah mau. Summa takunu mulkan jabriyatan. Lalu akan muncul sebuah kekuasaan yang memaksa. Yang maksain orang. Jadi maksudnya dia maksa gitu maksudnya. Pakai power. Jadi sangat fasis gitu kan maksudnya. Nah, jadi lalu Allah jaga Allah mau, Allah akan kalau Allah mau. Lalu summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwah. Akan datang lagi khilafat manhaj kenabian. Summa takunu khilafatun. Akan muncul khilafah di bawah summa takunu khilafah. Bedanya apa? Ini khilafatun, ini khilafatan. Mengenai kemudian bahasa, orang-orang bahasa bisa berdebat. Tapi saya pengen jelasin sesuatu yang saya pikir mungkin benar. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ini agak sedikit jelimet karena soal bahasa, tapi bisa jadi mungkin dulu nanti jadi tertarik dengan bahasa Arab. Summa takunu khilafatun. Kenapa khilafatun? Karena menurut kaidah bahasa Arab, setelah ada kata kana, maka setelah itu akan ada isim kana. Isim kana itu gampangnya gini, setelah ada kata kana, setelah itu ada namanya, dia akan mempengaruhi kata di depannya. Kata di depannya jadi u atau un. Jadi setelah kana ada u atau un. Contoh, kana terus ada Allah. Bacanya apa? Kanallahu, kanalloha atau kanallohi? Pasti kanallahu. Nggak mungkin kanalloha. Karena setelah kana pasti u. Kebalikannya, inna. Inna setelah inna pasti a. Contoh, inna, innalloha, innallohi atau innallahu. Pasti innalloha. Sudah pasti, karena itu kaidah. Itu formula. Itu rumus. Maka benar, takunu khilafatun. Tapi di sini, loh kok setelah kana, setelah takunu ada khilafatan, katanya tadi harusnya khilafatun. Ternyata kemudian setelah saya ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang benar belajar bahasa, menurut mereka bisa jadi ini bukan isim kana. Tapi yang berbentuknya nasab adalah khobarnya kana. Khobar itu kabarnya kana. Atau contoh ya, kayak ini. Kana ada Allah. Bacanya kanallahu atau kanalloha? Kana. Biasa kanallahu aliman hakiman. Setelah u, a, a. U, a, a. Tapi kalau inna, innallaha alimun hakimun. Setelah a, u, u. Nah, itu ada isim kana dan isim inna namanya. Tapi gampangnya gini, berarti ini bukan isim kana. Berarti ini bisa jadi khobar. Kenapa ini khobar? Karena isimnya disembunyikan. Jadi ini bacanya kira-kira summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Akan datang khilafah, yang khilafah ini berlandaskan khilafah khulafaur rasyidin, yang khilafah itu berlandaskan atas jalan-jalan kenabian. Asik kan? Jadi artinya akan balik lagi. The history will repeat itself. Artinya akan ada retro. Betul. Dan seperti katanya Mas Ahmad Dhani sebelum kemudian menutup ini, sejarah akan berulang lagi. Itu sudah pasti. Nah jadi, oke, kalau gitu saya coba sedikit cerita. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel umur 23 tahun. Dulu saya taunya gitu, sebenarnya 21. Ustadz Fatih bilang sama saya 23. Ustadz Fatih ngambil data yang 23. Ternyata 21. Saya masuk Islam 18 tahun. Saya masuk Islam 18 tahun, ketika saya masuk Islam, saya bilang sama Ustadz Fatih Karim, saya pengen menaklukkan satu kota lagi, yang belum ditaklukkan, yaitu kota, ada Konstantinopel sama kota
Kan ditanya sama Rasulullah, ya Rasulullah yang mana duluan nih? Konstantinopel atau Roma? Ternyata kata Rasul, Konstantinopel duluan. Berarti Roma belum kan? Saya bilang saya pengen menaklukkan kota Roma. Maka nama saya Muhammad Al-Fatih. 18 tahun saya masuk Islam, 23 tahun. Seperti yang saya tahu dulu, ternyata saya belum pernah pergi ke Roma. Saya baru pergi ke Roma umur 26 tahun. 28 tahun saya baru pergi ke Roma. Di situ ngapain? Survei. Ada grup bapak saya, 29 orang di bis, 5 orang doang yang muslim, yang lainnya bukan muslim. Ketika kemudian jalan dari Paris dari Paris ke Milan, betul. Saya di situ ada 11 jam, 8 atau 11 jam di jalan. Saya bilang, mau nggak saya cerita tentang sejarah Europe? Mereka bilang mau. Saya cerita dari zaman-zaman dewa, dari zamannya Kronos, Zeus, ke semuanya segala macam, sampai kisah penaklukan Konstantinopel. Terus saya bilang, itulah kenapa saya pengen kesini, kenapa saya mau survei. Kalau nggak saya balik lagi, anak-anak saya akan kesini. Ketika saya bilang begitu, yang muslim langsung bilang, takbir, Allahu Akbar. Yang bukan muslim bilang, anak Pak Iwan sudah gila. Gitu kan ya. Karena saya ngomong sesuatu, cuman saya nggak bisa nahan, saya pengen nyeritain pada mereka. Nah, ketika saya nikah, umur 23 tahun, saya bilang sama istri saya, Dek, kayaknya bukan jatah kita, karena kita sudah terlalu tua. Karena orang-orang tua bisa jadi adalah membuat jalan buat anak-anaknya. Maka saya bilang sama istri saya, Dek, anak kita harus namanya Muhammad Al-Fatih. Maka kemudian 2008, anak saya lahir pertama cewek, nggak jadi. Namanya Alila namanya. Anak yang kedua 2010 namanya Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Sifar artinya 0, Muhammad Al-Fatih 1453. Nama anak saya ada angkanya. Yang ketiga nama anak saya Gozi Muhammad Al-Fatih 1453. Ada angkanya. Ada 1453. Untuk apa? Karena 1453 penting banget. Dulu Panathinaikos kalau saya nggak salah pernah tanding lawan Galatasaray. Ketika di tengah jalan, itu ketika tanding away, mereka bentangkan satu spanduk Remember 1453. Nggak jadi tanding, berantem. Karena orang Yunani ngerti apa arti Remember 1453. Saya pergi ke Roma, saya pakai baju tulisan belakang sudah saya persiapkan, Remember 1453. Nggak ada yang berani, karena nggak tahu mungkin mereka. Maka bagi saya 1453 penting banget. Bagi saya ketika Hagia Sophia dijadiin masjid lagi, ini pernyataan penting sekali. Pernyataan penting sekali. Kenapa? Karena Muhammad Al-Fatih ketika menjadikan Hagia Sophia sebagai masjid, dia bilang, siapa yang mengganti tempat ini lagi selain jadi masjid, mudah-mudahan Allah, Rasul, malaikat, semua manusia melaknat dia. Karena ini adalah simbol penting sekali. Simbol itu apa? Liyudhhirahu ala dini kulli. Bahwa Allah berhasil untuk meninggikan atas seluruh kemudian yang lain-lainnya. Nah ini kemudian tentang penaklukan Konstantinopel. Pelajarannya apa? Sederhana. Balik lagi bisyarah. Janji Rasul nggak mungkin salah. Setiap janji Rasul nggak mungkin salah. Tugas kita bukan mempertanyakan why, tapi tugasnya kita adalah what and how. Jadi pertanyaan why itu adalah pertanyaan filosofis. Itu untuk diri kita, akidah. Belajar akidah kita udah bahas kemarin di meja ini. Perlu why. Tapi kalau pertanyaan tentang bagaimana dan apa, itu adalah pertanyaan yang dipertanyakan oleh orang-orang yang sudah mendapatkan why. Jadi why itu sudah selesai ketika kita bicara akidah. Berikutnya what and how. Karena itu sudah pasti terjadi. Rasul nggak mungkin bohong. Islam pasti tegak, Islam pasti bangkit. Pertanyaannya what and how. Itu aja. Nah itu materinya. Jadi ibaratnya gini, kalau soldier itu berpikir tentang what and how. Bagaimana membunuh orang lebih banyak. Bagaimana membunuh orang lebih cepat. Itu soldier. Tugasnya kemudian yang di meja strategi adalah why. Kenapa kita harus perang? Nah, itu pertanyaan filosofis. Itu pertanyaan akidah. Tapi kalau sudah selesai pertanyaan akidah, what and how. Itu yang dihabiskan oleh Muhammad Al-Fatih. What and how. Saya setiap hari bangun pagi mikir, what and how. Bagaimana caranya agar dakwah bisa nyebar lebih cepat. Bagaimana caranya agar materi saya bisa lebih bagus. Bagaimana caranya agar bisa meyakinkan orang lebih banyak. Terus menerus begitu, what and how. Jadi itu sedikit materinya, kalau ada yang mau didiskusikan silahkan.